Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Baik Rita Sari, akan menjelaskan mengenai pengertian antropologi, ruang lingkup, dan fase-fase perkembangan antropologi. Baik, yang pertama yaitu pengertian antropologi. Antropologi merupakan berasal dari dua kata, yaitu anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Apakah hanya sekedar manusia? Perlu diketahui, manusia itu adalah sesuatu hal yang kompleks. Banyak hal yang dibicarakan tentang kehidupan manusia. Nah, dalam ilmu antropologi juga membahas tentang kehidupan manusia. Antropologi mempelajari tentang perilaku serta sosialnya. Menurut Kontejraningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia berupa ciri fisik, warna kulit, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Sedangkan menurut William E. Haviland, antropologi adalah studi mengenai manusia serta perilaku dan keanekaragamannya. Selanjutnya, ruang lingkup antropologi. Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi, dan lain-lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora, karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaan. Sebagai suatu ilmu, cara spesifik menurut Kontejraningrat, bidang kajian antropologi secara keseluruhan mencakup yang pertama, masalah sejarah asal-usul perkembangan manusia atau evolusinya secara biologis. Yang kedua, masalah proses terjadinya beragam makhluk manusia dipandang dari ciri-ciri bentuk tubuhnya. Yang ketiga, masalah ragam bahasa yang dihasilkan dan disebarkan ke seluruh dunia. Yang keempat, masalah proses lahirnya kebudayaan dan perkembangan ke seluruh dunia. Yang kelima, masalah asas-asas kebudayaan etnik yang dimiliki oleh setiap kelompok suku bangsa manusia di seluruh dunia. Yang terakhir, fase-fase perkembangan antropologi. Fase perkembangan antropologi menurut Kontejraningrat terdapat 4 fase, di antaranya fase ke-1 sebelum 1800-an. Pada fase pertama ini, sejak akhir abad ke-15, bangsa Eropa Barat mulai menjelajah ke berbagai benua, seperti Asia, Afrika, dan Amerika. Dari penjelajah tersebut, terkumpul buku-buku kisah perjalanan yang berisi bahan pengetahuan berupa deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik dari bermacam suku bangsa di Asia, Afrika, Oseania, dan Amerika. Bahan pengetahuan tadi disebut bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Pada fase kedua, tahun 1800-an. Pada fase ini, muncul karangan yang menyusun bahan etnografi berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi sangat lambat dalam jangka waktu yang lama, dari tingkat rendah ke tingkat tertinggi. Orang-orang di luar Eropa yang disebut masyarakat sederhana dianggap sebagai contoh dari tingkat kebudayaan terendah. Sedangkan orang-orang Eropa dianggap sebagai contoh dari tingkat kebudayaan tertinggi. Nah, pada fase kedua, perkembangan antropologi ini bertujuan akademis, yaitu mempelajari masyarakat, kebudayaan, dan masyarakat primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Pada fase ketiga, awal tahun 1900-an. Pada awal abad ke-20, sebagian besar negara-negara Eropa berhasil memperoleh daerah jajahan koloni di luar Eropa. Saat itu, antropologi digunakan untuk kepentingan kolonialisme. Nah, pada fase ini, antropologi menjadi ilmu praktis dengan tujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa, guna kepentingan pemerintah kolonial, dan untuk memahami kebudayaan masyarakat modern yang kompleks. Terakhir, fase keempat setelah tahun 1930-an. Pada fase keempat,
antropologi mengalami masa perkembangan yang paling pesat karena terjadi perubahan yang besar. Kebudayaan asli bangsa-bangsa pribumi hilang akibat pengaruh kebudayaan Eropa. Selain itu, Perang Dunia Kedua muncul kebencian terhadap negara-negara penjajah. Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmuwan antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tapi juga kepada suku bangsa di daerah pedesaan Eropa, seperti suku bangsa Suomi, Flam, Lap. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.